Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Halo Groupers. Selamat siang yang cerah ini. Apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu di webinar kali ini dalam rangkaian masih memperingatin 1 tahun ulang tahun Grupi yang pertama. Pada acara webinar kali ini kita akan membahas istilahnya tema kami adalah berisik gitu ya, berdiskusi asik. Jadi kita lebih enjoy, lebih relax gitu ya, santai, tidak diskusi yang berat. Tapi tentang hal yang memang sering ada di sekitaran kita gitu ya, tentang inflasi medis, kok gini amat sih gitu ya, emang boleh gitu ya. Nah ini kita pakai istilahnya apa ya, tema yang seperti ini. Kenapa? Jadi kita di sini coba berdiskusi ataupun Bapak Ibu punya opini atau bertanya dengan pembicara kami nanti ataupun yang saat ini mengisi, silakan monggo gitu waktunya gitu ya. Nanti silakan diisi di kolom chatnya. Kemudian langsung saja karena memang waktu pun juga yang harus kita mulai saat ini. Yang saat ini kita tanyakan ataupun kita menjadi eh, tema saat ini adalah inflasi medis kok gini amat gitu ya, emangnya boleh gitu ya. Yang kita tahu di umum ataupun secara awam gitu ya, kita tahu bahwa premi asuransi kesehatan naik signifikan. Kenapa gitu ya? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan, baik itu sebagai kita pesertanya, baik itu kita sebagai pelaku asuransinya, ataupun kondisi-kondisi actual yang memang membebani dari sisi kenaikan premi asuransi tersebut. Kemudian selanjutnya, klaim asuransi di rumah sakit banyak ekses. Kenapa? Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kita bisa bedah nanti di sini dengan pembicara kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kok benefit asuransi kesehatan sama nih, tetapi pagarnya lebih banyak. Jangan-jangan TC-nya lebih ketat nih, lebih sulit. Impact-nya apa sih? Atau ini yang penyebabnya apa sih kok bisa begini? Nah, ini kita coba sharing di sini, Bapak Ibu. Kita diskusi lebih mendalam di first talk dari Groupie Enjoyable Benefit. Nah, kami langsung saja, pembicara kami saat ini ataupun yang pertama adalah Dr. Gigi Roni Handoko. Beliau health specialist dengan pengalaman kurang lebih sekitar 20 tahun di industri, baik itu asuransi kesehatan maupun beliau juga masih aktif di Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Em, untuk waktu dan kesempatannya, mungkin Pak Dr. Roni boleh menyapa groupers di sini. Ya, Oke, selamat siang Mas Irawan. Selamat siang Bapak Ibu semua. ya, baik, Dr. Roni. Dalam hal ini, Dr. Roni, seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, Dok ya, banyak sekali informasi di umum gitu ya, ataupun di awam tentang premi asuransi kesehatan naiknya signifikan. Kenapa gitu ya? Klaim asuransi di rumah sakit kok lebih banyak aksesnya nih? Jangan-jangan ada yang berubah kah dari sisi struktur harganya ataupun biayanya, atau memang eh, pengguna ataupun peserta gitu kan ya sekarang ini TC-nya tuh lebih ketat dari sisi asuransi dan lain sebagainya, ataupun dari sisi uh, expertise dari Dokter Roni ya. Monggo untuk waktunya boleh disampaikan, Dok. Oke, terima kasih Mas Irawan. Ini langsung share screen boleh ya? Ya, Oke, saya izin share screen dulu. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang ini kita bisa hadir gitu ya. Terima kasih untuk Grupil yang udah
mengajak itu memberi kesempatan bagi saya untuk sharing dan kita diskusi bareng-bareng gitu ya terkait inflasi medis yang tadi Mas Irawan udah singgung bahwa ya ini apa namanya belakangan pasti tentunya kita tahu bahwa eh, biaya pelayanan kesehatan makin naik, kemudian klaim asuransi makin naik, memang betul adanya gitu. Jadi kita tidak bisa pungkiri di 2023 ini terjadi peningkatan yang luar biasa. Nanti saya akan paparkan dari resource-resource yang saya dapatkan ya dari apa namanya dari Mas Mercer dan kemudian Willis Tower Watson gitu ya. Nah, itu memang siang ini eh, kita akan banyak diskusi ya tentunya. Ini saya coba share sebagai pengantar diskusi kita, Mas Irawan, jadi dan Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar diskusi kita, kita apa namanya, saya coba share beberapa hal terkait inflasi medis. Kalau kita misalnya bicara tentang inflasi medis, tentunya Bapak Ibu kita nggak bisa pisahkan dari tren biaya pelayanan kesehatan ya. Jadi kalau dari data Mas Mercer, eh, memang di secara ini terjadi peningkatan tren biaya pelayanan kesehatan. Jadi secara global pun udah naik gitu ya. Nah, jadi di 2024 pun kalau menurut Mas Mercer ini diperkirakan akan sedikit turun, tapi tetap ngehit di 2 digit secara global. Kemudian, nah di Indonesia sendiri bagaimana? Nah, di Indonesia sendiri ternyata jauh lebih tinggi dari tren biaya kesehatan secara global gitu ya. Jadi makanya nggak heran kalau di 2023 ini khususnya mungkin klaim-klaim asuransi naik, kemudian apa namanya yang kemarin mungkin selama pandemi masih berdiam diri di rumah gitu ya, terus kemudian rebound di 2023 sekarang sudah berobat kembali ke rumah sakit. Nah, teman-teman provider juga pasti merasakan bahwa karena semakin banyaknya customer mereka dari sisi asuransi maupun dari private ataupun dari sisi perusahaan itu juga apa namanya semakin tentunya semakin meningkat ya klaim-klaimnya kemudian biaya pelayanan kesehatan di sisi providernya. Nah di 2024 kalau kita lihat di data ini eh, menariknya kalau menurut Mas Mercer ini sedikit turun gitu ya di 2024 diperkirakan sedikit turun tapi tetap eh, apa namanya masih lebih tinggi dari global kalau Indonesia kemudian di apa namanya tetap lebih tinggi daripada eh, sisi global ya. Kemudian kalau menurut Willis Tower Watson, nah ini menariknya agak sedikit ada yang berbeda nih kalau menurut Willis Tower Watson dari Global Medical Trend di yang dirilis atau dipublikasikan di report 2024-nya. Nah ini kalau global memang Indonesia lebih tinggi ya, tetap lebih tinggi ya sama kayak di Mars Mercer gitu ya. Indonesia lebih tinggi, tapi kalau di apa namanya di Willis Tower Watson ini di 2024 diperkirakan tetap akan naik. Ini tren biaya pelayanan kesehatan. Jadi tetap akan naik, kemudian secara net inflation-nya juga mengalami kenaikan. Nah, kemudian dan ini juga lebih tinggi kalau untuk Indonesia dibandingkan secara global. Global dibandingkan dengan negara terdekat gitu ya mungkin Malaysia Malaysia ternyata menurut Willis Towers Watson itu lebih tinggi tren biaya kesehatannya kemudian dengan Korea yang terkenal dengan healthcare-nya yang sudah luar biasa gitu ya udah komprehensif udah canggih di sana juga masih ngehit di 2 digit untuk di 2023 maupun 2024 dan trennya mengalami kenaikan hampir mirip modelnya kayak di Indonesia, tapi Indonesia memang lebih tinggi gitu ya. Kemudian, nah dari sisi penyakit, penyakit apa saja sih yang menyebabkan biaya medikal itu tinggi gitu ya? Kalau dari Mas Mercer, kalau di Asia itu eh, cancer dan disease of circulatory system. Nah, kemudian kalau di secara global ternyata juga mirip dengan Asia.
Jadi secara global itu juga cancer tertinggi. Ini yang menghabiskan biaya pelayanan kesehatan tertinggi gitu ya. Yang kita tahu memang dari sisi obat-obatan, dari sisi pelayanan medisnya, kalau penyakit cancer memang pasti membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, sedikit berbeda dengan Eropa, kemudian Amerika Latin. Amerika Latin mirip ya. Kemudian Middle East gitu ya. Nah, itu eh, kalau di nomor satunya top one-nya Eropa itu di penyakit ini ya otot itu muskuloskeletal, kemudian di Middle East itu di circulatory system, di mana kalau di Asia itu nomor dua, kalau di Middle East dan Afrika itu yang pertama. Nah, mungkin dari sisi demografi ini juga mempengaruhi. Harusnya kalau secara global itu karena kumpulannya adalah global ya. Jadi kalau di Asia pastinya dari sisi demografi itu mempengaruhi, dari sisi culture juga mempengaruhi. Nah, di Indonesia sendiri juga rasanya cancer juga masih menduduki peringkat pertama untuk apa namanya medical claim cost-nya yang tertinggi gitu ya. Itu di Indonesia sendiri, dan rasanya kita juga harus sudah mulai aware bahwa cancer ini ternyata prevalensinya atau angka kejadiannya juga sudah meningkat gitu dari waktu ke waktu gitu. Nah, dari apa eh, data Riskesdasnya Kemenkes juga menyampaikan bahwa cancer ini juga udah mulai meningkat untuk prevalensinya. Untuk itu kan strategi dari Kemenkes kemarin juga memperluas pusat-pusat cancer nasional gitu ya sampai ke Indonesia Timur. Bahkan kemarin juga baru launching dan baru mau akan didirikan rumah sakit khusus cancer gitu, pusat cancer yang di Makassar itu untuk menanggulangi atau melayani penduduk-penduduk yang di Indonesia Timur. Nah, ini memang fokusnya supaya apa ya pelayanan dapat menyeluruh gitu ya dan merata gitu ya, dan medical cost kita itu bisa terkendali. Nah, kemudian kalau sharing terkait apa namanya dari sisi apa ya penyebabnya dari kenapa sih kok biaya pelayanan kesehatan itu semakin meningkat gitu atau meningkat gitu. Nah, yang pertama kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu sekalian bahwa teknologi kesehatan itu semakin hari semakin canggih. Yang dulu mungkin kalau di zaman saya sekolah dulu mungkin cukup dengan ronsen gitu ya, adanya cuma ronsen, belum ada CT scan. Sekarang udah ada CT scan, MRI dan seterusnya. Kita nggak bisa memungkiri. Jadi ada disruptif di situ, teknologi kedokteran dan apa ya perkembangan teknologi selain juga mempercepat proses penyembuhan dan apa namanya memperbaiki tingkat pelayanan gitu ya, itu juga ternyata dari sisi lain meningkatkan apa namanya biaya pelayanan kesehatan itu sendiri. Kemudian biaya obat. Nah, kita tidak bisa pungkiri juga kalau misalnya dari sisi biaya obat, kalau misalnya tren tren penyakitnya adalah cancer, Bapak Ibu, tentunya obat-obatan cancer itu berbiaya sangat mahal gitu ya. Belum lagi nanti urusan terkait adanya penelitian, kemudian adanya produksi yang meningkat karena bahan-bahan obat ini itu masih diimpor, sebagian besar masih diimpor, dan rasanya dengan adanya inflasi di seluruh dunia gitu ya, yang itu meningkatkan biaya bahan baku obat juga. Nah, ini juga meningkatkan otomatis eh, biaya pelayanan obat itu sendiri, yang ini juga akhirnya berimbas kepada meningkatnya tren biaya kesehatan. Kemudian kalau misalnya biaya tenaga kesehatan seperti halnya biaya tenaga yang lain gitu ya, bahwa setiap tahun pasti UMR naik gitu ya, seperti halnya itu eh, biaya tenaga kesehatan pun juga tentunya mengalami kenaikan, which is itu juga bisa mendorong atau mendrive tingginya biaya pelayanan kesehatan di Indonesia ataupun di global ya. Kemudian regulation. Nah, tentunya kalau kita bicara regulasi,
kenaikan tren biaya kesehatan ini, Bapak Ibu, itu tidak lepas dari regulasi. Di masing-masing negara, di masing-masing area gitu ya, tentunya memiliki regulasi terkait pelayanan kesehatan masing-masing. Kemudian regulasi terkait safety requirement atau mungkin pada saat mendaftarkan suatu obat itu ada regulasinya. Tingkat keamanannya juga diatur. Semakin tinggi tingkat keamanan, mungkin juga akan meningkatkan cost dari biaya produksi obat. Nah, ini akhirnya yang akan berimpact kepada biaya obatnya, kemudian obatnya naik, harga obatnya naik, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dari sisi regulasi. Nah, kemudian selanjutnya eh, long term care ini kita perlu aware. Jadi sejak 2000 kurang lebih 2000-an ya, itu pergeseran penyakit. Jadi terjadi pergeseran penyakit di Indonesia pun mengalami gitu ya. Jadi pergeseran penyakit itu tidak lagi ke penyakit infeksius, tetapi ke penyakit degeneratif, ke penyakit-penyakit kronis yang ini tentunya memerlukan pengobatan yang terus-menerus dan rutin dan nggak bisa ditinggalkan tanpa obat gitu. Jadi memang harus pakai obat sehingga artinya hal inilah yang meningkatkan ini ya, meningkatkan cost dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Karena kalau misalnya penyakit akut 3 atau 5 sampai 7 hari pun sudah cukup gitu ya, maksimal udah 5 sampai 7 hari cukup obatnya. Tapi kalau penyakit kronis ini harus diminum tiap hari, kemudian berbulan-bulan maupun bertahun-tahun gitu ya. Sehingga ya hal inilah yang bisa meningkatkan tren biaya kesehatan. Nah, kemudian dari sisi perubahan demografi, kalau di Indonesia juga ini sudah ada beberapa eh, penelitian dari BPS juga, data BPS juga menunjukkan bahwa eh, kita mengalami kenaikan eh, populasi dewasa tua. Jadi populasi dewasa tua ini di Indonesia sudah mengalami kenaikan dan diperkirakan sampai nanti 2035 pun juga akan tembus ke eh, berapa persen gitu ya. Jadi akan semakin meningkat. Nah, ini korelasi dengan yang apa tadi faktor kelima tadi ya, untuk yang perawatan kronis, di mana kalau untuk yang usia dewasa tua tentunya perawatan medis itu lebih dibutuhkan, kemudian facility healthcare-nya juga lebih dibutuhkan. Nah, ini yang bisa menimbulkan tren biaya kesehatan kita itu meningkat. Kemudian yang terakhir mungkin global health crisis ya, seperti halnya kemarin 2020 sampai 2022 kita mengalami pandemik gitu ya, pandemik yang dimana semua aspek kehidupan menjadi berubah. Jadi pandemik dan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya yang dulu mungkin kalau misalnya kita berobat ke rumah sakit tanpa adanya screening-screening, pada saat pandemik kita perhatikan itu memerlukan screening. Jadi harus di screening apakah COVID atau enggak gitu. Terus kemudian mau operasi harus screening COVID atau enggak gitu ya. Nah itu yang peserta mungkin dulu nggak ada yang namanya dokter meriksa pasien pakai APD, pakai gaun itu nggak ada. Tapi kalau sekarang, nah sekarang udah menjadi common dan menjadi culture gitu ya, new culture bahwa kalau misalnya dokter meriksa pasien itu kadang-kadang harus pakai gaun. Bahkan kalau di dokter gigi beberapa teman-teman sejawat juga masih pakai APD gitu ya. Itu baik itu diminta maupun enggak. Bahkan juga ada yang mengenakan kebijakan atau polisinya kalau dipraktekkan pasien juga dikenakan apa ya APD gitu. Itu juga ada. Sehingga hal ininya juga akhirnya menimbulkan atau eh, tentunya meningkatkan unit cost. Kemudian dari unit cost itu akan menimbulkan tren biaya kesehatan itu sendiri akan meningkat. Dan rasanya Bapak Ibu inilah yang harusnya menjadi concern kita semua ya. Jadi kita udah tahu faktor-faktornya banyak sekali dan ini bergantung dari apa kebijakan polisi dari suatu negara, kondisi ekonominya maupun dari eh, tingkat pelayanan kesehatan di suatu wilayah atau negara itu sendiri. Nah, tentunya faktornya masih banyak gitu ya. Dan yang terpenting adalah kalau kebutuhan kita sekarang
bagaimana sih kalau misalnya supaya kita bisa mengontrol ini semua gitu ya. Rasanya tentunya kita mungkin dari sisi pemberi kerja atau mungkin kalau misalnya perusahaan atau mungkin kita individu ini bagaimana mensolusikan untuk apa cost containment-nya gitu ya. Jadi dari sisi cost containment kita juga harus mulai memikirkan bahwa kita sudah harus aware terhadap kenaikan biaya yang terus meningkat ini gitu ya. Selain juga kita juga harus memperhatikan kebutuhan dari mungkin kalau dari sisi perusahaan employee kita. Mungkin kalau dari sisi provider atau rumah sakit itu kebutuhan dari eh, pasien-pasiennya gitu ya. Jadi dari sisi care-nya juga harus ditingkatkan gitu ya. Eh, untuk dari sisi apa ya upaya bagaimana upaya menekan eh, pembiayaan kesehatan ini supaya tidak terus meningkat. Nah, rasanya itu Mas Irawan yang dapat saya sampaikan untuk pengantar diskusi kita siang ini. Eh, Mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi karena tadi judulnya di Mas Irawan di depan udah sampaikan bahwa kita ingin berisik gitu siang-siang ini daripada ngantuk. Kita kayaknya mendingan berisik saja ya. Diskusi asik gitu ya tentang eh, biaya kesehatan, peningkatan inflasi dan inflasi kesehatan dan seterusnya. Nah, mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pengantar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, Dr. Roni. Jadi kalau saya ngambil sedikit kesimpulan bahwa memang Indonesia cukup tinggi kenaikannya berbanding dengan negara-negara di Asia gitu ya. Penyebabnya pun bukan diberikan pada penyakit-penyakit menular, justru yang seperti halnya yang tidak menular, seperti jantung, diabetes, dan kanker, dan lain sebagainya tadi yang sudah disampaikan. Ya, sambil menunggu kita untuk pembicara selanjutnya, tidak kalah penting kami sampaikan bahwa webinar kali ini merupakan bridgingan gitu ya, ataupun jembatan kami kepada satu forum yang lebih besar gitu ya, yang akan kami adakan di 28 Februari di 2024, di mana acara tersebut sifatnya online, seminar, jadi memang itu lebih eh, lengkap gitu ya, ngumpul semua di situ, ada BPJS Kesehatannya, kemudian ada asosiasi rumah sakit juga, ya, dengan kita undang semua ketua-ketuanya gitu ya. Nah, kemudian ada ketua asosiasi asuransi jiwa Indonesia juga. Kemudian pun yang tak kalah penting dari konsultan health di Indonesia gitu ya. Dan moderatornya mungkin Dr. Roni nantinya bukan saya lagi gitu ya. Nah, nanti yang acara besar itu nanti akan dimoderatori langsung oleh Prof. Hasbullah Tabrani gitu kan ya, yang memang notabene adalah sebagai advisor kami juga. Nah, itu Bapak Ibu coba meluangkan waktunya kembali nanti di 28 Februari 2024, kita diskusi panelnya lebih jelas, lebih konkret gitu ya. Hari ini kita berisik seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Roni gitu ya. Jadi berdiskusi asik aja kita gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami juga hari ini pada kesempatan ini di webinar kami coba nanti memberikan ada door prize, itu berupa GoPay 100.000 per peserta, tapi kami batasin dengan 5 orang penanya ataupun yang pemberi opini tercepat gitu ya. Nanti boleh tuh hari ya mulai tadi yang Dr. Roni sampaikan, kita coba kulik-kulik apa sih yang memang konkret yang perlu ditanyakan atau memberikan opini, nggak masalah. Kita forum terbuka di sini, bukan dalam forum kita dalam konteksnya untuk siapa yang paling benar kira-kira gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan bertanya di kolom chat, sebutkan nama dan asal dari perusahaannya, gitu ya. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, tak kalah serunya, tak kalah luar biasa pengalamannya juga, kami saat ini kami sampaikan adalah CEO kami, Pak Kuntoro Andri. Beliau juga memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri gitu ya, khususnya di industri employee benefit, kesehatan, baik itu secara konsultan juga. Yang kita pengen tahu nih dari sisi tadi Dr. Roni menyampaikan dari sisi health spesialisnya, pemaparannya kan gitu ya. Kalau di sisi Pak Andri, elaborate dengan saat ini khususnya
employee benefit itu seperti apa? Atau butuh hal-hal sifatnya wellness ataupun well-being gitu ya, yang memang kaitannya dengan itu. Nah, ini kita bisa langsung ke beliau gitu. Waktu dan tempatnya izin Pak Kuntoro Andri mohon disampaikan pemaparan dan temanya pada hari ini. Monggo silakan Pak Andri. Oke, terima kasih Irawan. Makasih Dr. Roni juga. Salam kenal buat izin juga nih, karena kita di forum siang-siang, izin saya nyapa nih. Saya lihat terima kasih kehadirannya juga. Ada banyak teman-teman dari asuransi, praktisi asuransi, juga ada yang dari sisi HR atau HRD. Terima kasih bisa join atau hadir bareng-bareng di First Talk Berisik ini. Juga bahkan mungkin kita sebagai karyawan gitu ya. Ya seperti yang disampaikan Irawan tadi juga sesi ini memang kita sama-sama pingin untuk melihat nanti di event tanggal 28 Februari offline ya mungkin maksudnya Irawan tadi artinya ada di salah satu hotel di Jakarta gitu. Nanti kita akan undang semua pembicaranya dan juga termasuk dari opini-opini rekan-rekan groupers yang ada di sesi webinar kali ini. Nah, saya izin sharing dulu, sharing screen. Oke. Jadi terima kasih tadi Dokter Roni sudah mengawali dengan gambaran yang di awal terkait dengan inflasi medis gitu ya. Dan gambaran angkanya tadi sempat kedengarannya agak beda, ada Mas Mercer gitu ya. Dipikir ada Mbak Mercer juga nanti takutnya gitu ya Mbak Dokter Roni. MMB atau biasa dikenal dengan MMB, Mas Mercer Benefit begitu ya. Juga merupakan salah satu referensi juga. Nah, saya menarik dari yang disampaikan oleh Dokter Roni tadi. Sebenarnya kalau bagi kami di sini ada perspektif di sini tadi mewakili teman-teman yang hadir di sini juga ada perspektif individu saya sebagai individu sebagai employer atau sebagai HRD dalam hal ini atau perusahaan dan juga sebagai karyawan itu sendiri gitu ya. Apa sih kira-kira implikasinya yang disebut dengan Dr. Roni dengan inflasi medis? Bukannya inflasi medis itu dari dulu juga sudah ada gitu ya. Nah, ada hal yang unik tadi yang disampaikan atau menarik dari Dr. Roni sampaikan yaitu post pandemi setelah pandemi 2020 itu sama sebelum pandemi pre-pandemi. Kalau kita lihat dari sisi gambaran tren klaim kesehatannya, ini menarik nih. Kalau secara kumpulan itu ada kenaikan, tetapi on average begitu ya, normal saja. Tetapi kalau dari sisi individu sejumlah rupiahnya tuh naik trennya. Artinya apa sih dari gambar ini kalau kita lihat ini yang di cover sebagai bagian dari premi begitu ya dari sisi asuransi kumpulan ini yang ditanggung sama pesertanya. Tadi makanya Irawan di awal juga menggambarkan kok banyak ekses ya sekarang ya gitu. Saya sakitnya sama nih usus buntu tapi kok jadi ekses kalau sekarang. Suami saya dulu tahun lalu usus buntu juga nggak banyak-banyak begini eksesnya kira-kira begitu. Karena secara individual cost atau out of pocketnya itu lebih besar begitu. Nah, itu juga yang dilihat sama tadi digambarkan Dokter Roni mungkin tadi angkanya kira-kira mirip ya dok. Jadi kalau kita lihat trennya itu inflasi ekonomi, artinya saya setiap tahun ada kenaikan inflasi yang dilaporkan oleh pemerintah melalui BPS, begitu ya. Di inflasi medisnya itu berbeda gambarannya. Dalam artian inflasi ekonominya 2021 1,6%, inflasi yang khusus di bidang medisnya 7,7. Tahun 2022-nya dari 3,3, yang ekonominya yang medisnya 12,3. Yang tahun kemarin gitu ya, baru saja di 4 Januari BPS merilis inflasi ekonomi kita itu 2023 itu hanya quote in quote 2,61. Memang negara makin maju biasanya inflasinya makin kecil gitu. Tetapi yang menarik inflasi medisnya tadi ditutup dengan 13,0 ya dok ya. Ini projection di Oktober 13,0. Artinya gapnya ini. Ini yang kalau dari kami melihatnya hati-hati ya. Gapnya kok makin melebar ya gitu. Jadi kalau gampangnya analogi saya tuh dulu saya kalau masuk rumah sakit dengan kelas kamar 500 itu sendiri nih di rumah sakit. Tahun depan nih saya masuk rumah sakit, saya naikin deh 10% begitu sesuai dengan kenaikan gaji saya gitu ya. Kira-kira misalnya begitu. 550 kok berdua sekarang gitu ya. Tahun depannya saya naikin lagi deh kalau saya masuk rumah sakit jadi 600.000 kok bertiga gitu. Karena apa? Karena kenaikan dari sisi medicalnya itu jauh lebih tinggi dibanding kemampuan saya dalam menaikkan expense saya. Di mana biasanya tolok ukurnya
ya ini kita ya yang karyawan ya, kalau kenaikan gaji selalu HRD menyampaikannya dengan inflasinya 2,6 maka kenaikan gajinya misalnya ini ditambah 1%, inflasi tambah 1% atau ditambah dengan 2%. Nah ini menariknya, gapnya ini makin lebar. Ini sama nih, kalau kemarin kan baru aja yang launching apa Samsung S24 nih ya. Nah, atau iPhone dulu lah ya gitu ya. Kalau mungkin kita melihat dulu sih saya masih bisa ngikutin dok, jujur nih dok. iPhone 8, oh naik adalah iPhone 9, ganti beli gitu. iPhone 9, ada duit lagi naik gaji kan, udah iPhone 10. Sekarang coba ngomong iPhone 15, kok di sana gitu. Udah males ah. Itu dia, iPhone atau Samsung S24 ini udah jadi inflasi medisnya. Menjadi barang yang tersier buat saya. Tadinya sih 3 tahun 4 tahun yang lalu saya masih bisa ngikutin tuh lo ganti. Begitu sekarang kok udah kayak di atas sana gitu ya kira-kira. Ini yang dimaksud dengan critical gap-nya ini yang makin melebar. Apa dampaknya? Ini kita bisa lihat ada gambaran yang menarik sebenarnya di laporan BPS. Ini saya ambil dari BPS juga dok, dan juga Bapak Ibu sekalian. Ini inflasi tahun lalu sebenarnya sudah ditutup dengan 2,61 laporannya. Artinya 1 tahun itu 2,61. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai karyawan juga mungkin jangan juga merasa sensitif ya kalau kenaikan gaji kok cuma 5% itu sudah di atas inflasi gitu ya. Karena inflasinya bagus terjaga, negara makin maju, inflasi makin rendah gitu. Sebaliknya negara makin kayak Krismon tahun 98 tuh inflasi 60% gitu ya. Jadi kalau naik gaji 20% itu masih kemakan sebenarnya begitu. Nah, tapi ada yang menarik dari laporan BPS ini. Inflasi medis itu yang ngeributin selalu kita-kita aja, Dok. Inflasi medis itu yang dibutuhin selalu orang-orang asuransi, orang farmasi, orang rumah sakit begitu. Tapi BPS tidak pernah menyebutkan adanya inflasi. Ada yang bisa lihat nggak kira-kira di sini di mana sih titik inflasi medis itu? Nih, laporan BPS itu inflasi kesehatan itu hanya 0,04, bahkan andil inflasi kesehatan terhadap inflasi yang dilaporkan setiap bulan oleh BPS itu cuma 0%, nggak dianggap karena sifatnya sangat kecil. Makanya yang berisik kita doang nih sebenarnya. Karena secara pemerintahan, inflasi medis itu tidak bikin berisik. Kenapa? Ini menariknya di situ. Kenapa yang namanya inflasi medis yang berisik orang asuransi, orang HRD, orang farmasi, tapi bukan secara umum. Karena satu, alasannya adalah sebenarnya karena metode penghitungannya berbeda. Yang dimaksud inflasi medis oleh MMB, oleh Tower Watson itu berbeda juga dengan yang dari BPS. BPS menghitung dari aspek kelompok pengeluaran. Jadi artinya apa? Dari basis pengeluarannya. Sedangkan yang disampaikan oleh Dr. Roni tadi, inflasi medis tadi diukur, tadi kan ada tolak ukur apa sih penyebabnya inflasi medis dari mulai research-nya teknologi, adanya farmasi atau obat yang naik dan seterusnya. Nah, ini yang nanti besok di event tanggal 28 kita ingin kejar nih. Siapa sih penyebab inflasi medis sesungguhnya ini? Rumah sakitnya kah? Atau farmasinya kah? Jangan-jangan, mohon maaf saya nyebut merek misalnya, atau dari Kalbe Group, atau dari farmasinya begitu ya, atau dari kliniknya kah, atau tadi kenaikan gaji dokternya yang tinggi, sehingga kita nih sebagai karyawan kalau masuk rumah sakit kok jadi makin mahal. Nah itu yang kita kejar nanti di tanggal 28 nih, karena ada BPJS, juga ada Asosiasi Rumah Sakit Swasta, dan seterusnya. Nah, apa dampaknya kalau begitu? Ini biar agak berisik, sebenarnya ini sudah mulai di titik yang agak sensitif, yaitu tentang inflasi medis saat ini. Karena tadi gapnya makin melebar terus, kalau didiamkan ini makin jadi barang yang mahal yang namanya kesehatan tadi atau medis tadi. Memang benar, inflasi medis ini bisa merubah teori kebutuhan kita, baik secara individu, kalau kata Dr. Roni tadi, ataupun secara HR ataupun human resource. Kita lihat dari sisi individu dulu. Healthcare itu saat ini sebenarnya masuk kalau di teori kebutuhan Maslow itu masih di fisiologi atau di kebutuhan fisik yang paling dasar. Kita kenal memang ada safety nets, safety needs, kebutuhan akan keamanannya, ada yang tentang social needs, ada yang kebutuhan akan penghargaan, bahkan sampai yang paling tinggi kalau menurut Maslow adalah di aktualisasi diri. Healthcare itu sebenarnya kebutuhan dasar. Makanya pemerintah turut andil di adanya BPJS Kesehatan. Namun mulai perlahan sekarang ini sudah mulai berubah menjadi yang namanya healthcare itu menjadi kebutuhan kayak penghargaan. Contoh. Ada yang pernah nggak sih mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini ngerasain kalau di rumah sakit saya tuh begitu datang ditanya tuh biasanya.
Maaf Pak, ini personal atau asuransi? Kalau personal di sini, kalau asuransi ke sana Pak. Oh, asuransi gitu. Kayak mulai bangga gitu kalau ada yang nanggung gitu ya. Nanti kalau, oh saya personal, duit saya sendiri gitu yang akan bayar gitu. Oh iya Pak, di kasir yang sini. Lama-lama orang akan tahu tuh, terpisah begitu. Kesehatan menjadi suatu penghargaan. Jadi semacam kalau saya nggak di counter yang ini kasihan deh lo nanggung bayar sendiri, itu tuh rasa menjadi yang makin menjadi sebuah kebutuhan healthcare itu menjadi yang bukan lagi basic need gitu. Ini yang mulai mulai terlihat gitu ya atau tergambar. Begitu juga sebaliknya kalau dari sisi BPJS ya kita mungkin sama-sama bisa merasakan lah ya. Mungkin kenapa sih kok nggak pakai BPJS? Orang pemerintah juga cover dengan berbagai macam alasan yang ada ya proses malas ini malas itu. Tapi sebenarnya kita sudah punya itu tapi kita masih belum sebagian besar gitu. Jarang yang menggunakan di golongan karyawan untuk menggunakan yang BPJS-nya. Padahal itu sudah disediakan sesungguhnya, tetapi karena perusahaannya menyediakan asuransi kesehatan juga, dia pakai di situ. Karena perusahaannya menanggung juga, dia klaimkan ke situ. Nah, lama-lama ini menjadi bergeser juga. Artinya tadinya yang sudah di sini, penghargaan, perusahaan memberikannya, dia menjadi hal yang turun. Misalnya dihapus nih yang namanya asuransi. Misal. Itu yang menarik di tahun 2022 dan 2003. Kita lihat sekarang kalau dari sisi employer atau dari sisi perusahaan dalam hal ini saya juga melihat ada teman-teman dari HRD. Terima kasih Bapak Ibu sudah join bisa sharing di sini mungkin opininya di kolom chat. Ini memang dari sisi HRD sih. HRD selalu kalau melihat itu ada kalau di kompensasi, komponen kompensasi itu ada yang disebut dengan KOM 1, KOM 2, KOM 3 ini teman-teman di HR biasanya cukup familiar dengan ini gitu ya. Di mana yang dimaksud dengan KOM 1 itu yang annual base salary, basic salary, gaji pokok gitu. Nah, perusahaan yang dalam tanda petik hanya mampu menyediakan annual base salary ini aja disebut biasanya dia hanya bermain di faktor komponen hanya KOM 1 menyebutnya begitu. KOM 2 itu sudah ada perusahaan yang mampu memprovide sama dengan allowance atau tunjangan, sudah ada gajinya, karyawannya disiapkan begitu, termasuk sudah ada tunjangan macam-macam, tunjangan transportasi, tunjangan dan lain sebagainya, tunjangan kesehatan dan sebagainya. KOM 3 itu masuk kategori yang sudah ada bonus, sudah ada sales incentive dan seterusnya. KOM 4 itu sudah ada LTI. LTI itu long term incentive. Jadi mungkin ada teman-teman yang di perusahaannya kalau 5 tahun masa kerja dapat 5 gram emas begitu ya. Kalau 10 tahun dapat 10 gram emas. Nah, itu masuk komponennya disebut dengan komponen LTI gitu ya. Sampai yang terakhir yang sudah ada perusahaan dengan menyebutnya dengan non cash benefit. Nah, KOM 1 sampai dengan KOM 5 ini menggambarkan mungkin kalau teman-teman HR cukup familiar dengan P25, P35, P50 begitu ya. Istilah P50 itu sebuah perusahaan di benchmark kompensasinya dengan perusahaan yang sama di satu industri itu berapa persen. P50 itu berarti saya memenuhi 50% dari komponen yang sudah ada gitu. Makin tinggi P-nya, P75 berarti makin keren tuh kompensasi di perusahaannya. Gitu kira-kira. Nah, healthcare itu ada di sini sebenarnya, non cash benefit. Jadi semua benefit yang tidak bisa diterima cash, contoh diberikan asuransi atau penggantian kalau Anda masuk rumah sakit kita ganti misalnya maksimum 100 juta satu tahun misalnya sejumlah 5 kali gaji dan seterusnya. Tapi bukan berarti dia bisa mengambil secara cash, tetapi dia bisa memanfaatkan. Nah, healthcare ada di sini. Di sini menariknya kalau dari sisi HR. Ini teman-teman HR tahun lalu cukup boleh dikasih opininya dong ya. Mungkin ada yang beberapa kali pertama kenaikan premi asuransinya naik, dia coba ganti asuransinya begitu ya. Ternyata kok asuransi lain kok sama mahalnya dan tanda petik dia bingung cari lagi ganti. Akhirnya dia menurunkan benefitnya supaya secara benefitnya atau preminya turun. Di sini menariknya kalau dari sisi HR, di mana tadi kita sama-sama tahu ada yang namanya inflasi medis yang sekitar 13% kemarin, tahun lalu maksudnya, dan ada inflasi ekonominya. Base salary, gaji itu biasanya ukurannya inflasi. Plus 1%, plus 2%, plus 3%, kecuali yang dipromosi ya. Yang promosi bisa sampai dengan mungkin 10%, 15% begitu. Tetapi basisnya annual base itu dari inflasi ditambah 1 atau 2%. Tetapi healthcare atau asuransi kesehatan atau program kesehatan yang sifatnya tadi non cash benefit, ukuran inflasinya inflasi medis. Bisa dibayangkan saya kenaikan gaji misalnya katakanlah tahun kemarin karena 2,6 naik 5%. Premi asuransi yang dibayarkan perusahaannya itu naik 13%. Jadi HRD
mau membudgetkan ini dengan asumsi tidak ada klaim ya, artinya hanya naik 13% saja. HRD membayangkannya adalah bahwa yang basicnya aja itu naiknya 5%, tetapi harus membudgetkan yang lain-lainnya tadi, yang bukan base-nya, itu malah justru 13%, 10%. Lama-lama ini lebih tinggi. Padahal sifat LTI juga nggak setiap tahun dinaikkan berdua digit seperti kata Dr. Roni tadi. Ambil contoh misalnya sekarang kalau 5 tahun dapat emas 5 gram. Tahun depan karyawan datang misalnya tanya, kalau tahun ini peraturan gimana? Ya sama. Tahun depan lagi kalau peraturan ya sama. Kalau 5 tahun 5 gram. Nggak bisa dong setiap tahun diganti jadi naik. Kalau bonus saya gimana? Kalau yang namanya sales incentive. Sekarang kalau penjualan sekian dapatnya 1%. Tahun depan ya sama begitu ya. Allowance saya misalnya, saya dapat allowance berupa misalnya fasilitas parkir. Kalau sekarang saya dapat parkir 1, tahun depan bisa 2 mobil nggak? Tahun depannya bisa 3 mobil? Ya enggak, katanya begitu. Karena ini sifatnya non-base salary. Khusus yang ini, waduh, artinya kenaikan budget non-basic salary-nya harus lebih besar nih gara-gara si healthcare nih. Dibandingkan base salary-nya. Nah, ini yang menyebabkan apa yang akan dilakukan oleh HRD, itu yang akan kita bahas nanti tanggal 28 juga nih. Kemana arahnya untuk menyusun kompensasi komponen kompensasi tadi. Kira-kira begitu nih gambarannya. Jadi ada 2 hal yang paling utama sebagai individu saya sekarang ini melihat healthcare menjadi lebih tersier, bukan kebutuhan basic lagi begitu ya. Secara karyawan saya mungkin akan dalam tanda petik kata Irawan tadi, kenapa ya kok sekarang mau ngeklaim makin dipersulit, makin susah dan sebagainya, atau bahkan sekarang asuransi kesehatan dihapus, hanya BPJS begitu. Kenapa ya yang namanya kalau saya masuk rumah sakit sendiri sudah dikasih oleh perusahaan, tapi kok ekses, artinya ekses klaim itu saya membayar yang tidak ditanggung jadi lebih banyak begitu. Sakitnya sama tapi lebih besar. Ini kira-kira menggambarkannya. Nah, sebagai gambaran solusinya, memang sesungguhnya yang namanya program kesehatan di karyawan, baik dari sisi HRD dan sebagainya, utamanya melihat dari yang warna kuning selalu, yaitu gimana kalau masuk rumah sakit, gampang nggak ngeklaimnya, ininya di cover nggak, maunya di cover semua, gitu ya dok ya. Maunya karyawan juga begitu, maunya pokoknya di cover semua begitu. Yang kuratifnya sesungguhnya. Padahal program kesehatan karyawan itu ada 3 klaster besarnya. Promotif atau preventif programnya, atau disebut dengan primary preventive program, yang prime-nya, yaitu untuk orang-orang yang nggak sakit. Karena karyawan katakan ada 100 di sebuah perusahaan, sesungguhnya yang sakit itu cuma mungkin nggak sampai 10% gitu. Yang 90%-nya ini yang selalu tidak dipikirkan atau belum dipikirkan. Tapi dipikirkan bagaimana yang 10 orang ini kalau masuk rumah sakit harus klaimnya gampang, semuanya di cover, ininya mudah, remennya cepat, dan lain sebagainya. Tapi untuk yang 10 orang ini, yang 90 orang ini tadi, itu yang disebut dengan di sini. Preventive program. Kalau secondary preventive program, justru sebaliknya. Mohon maaf, ada orang-orang yang sudah terkena dengan critical illness gitu ya. Saya atau siapa misalnya begitu, saya udah sakit, memang saya sudah ada karyawan yang sudah gagal ginjal. Mau ininya klaimnya gampang atau enggak, mau ininya ada atau enggak, memang sudah by default akan keluar expense-nya, cost untuk kesehatannya. Sudah pernah didiagnosa sebagai cancer tadi seperti kata Dr. Roni gitu. Itu sudah pasti ada cost-nya. Program apa yang harus dipikirkan untuk orang-orang ini? Karena rombongan orang-orang ini idealnya jangan sampai ke warna kuning, orang-orang yang rombongan hijau ini juga jangan sampai ke warna kuning. Inilah bentuk program kesehatan karyawan yang ideal sesungguhnya. Yang perlu dipikirkan nanti terjawab di tanggal 28 Februari dengan mungkin akan ada nama baru, bukan hanya rawat inap, rawat jalan, gigi, kacamata, melahirkan, rawat inap. Kan hanya itu selama ini yang kita kenal. Atau ada managed care yang sifatnya memanage atau cost containment-nya yang dari asuransi dan seterusnya. Ini kira-kira Mas Irawan, Dr. Roni, kalau gambaran paparan awal saya gitu ya. Ini contoh-contoh saja. Promotif biasanya sudah dijalankan, ada health talk, medical check up, ini yang nggak sakit ya. Wellness program sama seperti misalnya ada gymnya, ada aerobiknya, ada yoga bareng, ada klubnya sepak bola, klub pingpong di setiap perusahaan, di mana mereka memikirkan untuk yang tidak sakit justru. Sedangkan yang warna kuning tadi, kita sudah tahu pasti ada BPJS kesehatannya, mungkin di perusahaan juga ada yang model allowance limit, dengan model ini 1 kali gaji, terserah sakitnya apa, begitu ya, habis nggak habis, atau ada yang modelnya limit benefitnya. Jadi di cover dengan asuransi kesehatan, kemudian
maksimum sekian berobatnya di kelas kamar sekian begitu, atau dengan model asuransi yang kita kenal ada model indemnity program berdasarkan rupiah per harinya atau yang managed care. Sedangkan caring up program yang modelnya caring program atau rehabilitatif itu yang health monitoring dan membership program. Jadi sekarang sudah mulai ada yang dimasukkan ke community, teman-teman yang kena cancer, teman-teman yang kena pernah pasang ring jantung, itu sama-sama monitoring terhadap kesehatannya, itu dijaga termasuk minum obatnya harus rutin, seberapa dan seterusnya. Sampai sini dulu sebagai pengantar, sudah saya lihat banyak beberapa pertanyaan, entah ini karena memang materinya yang menarik atau karena door prize-nya, Pak Irawan. Saya kembalikan ke Irawan, terima kasih Dr. Roni, Mas Irawan. Ya, terima kasih Pak Andri, menarik sekali. Jadi memang butuh akhirnya butuh kesadaran semua pihak ya Pak ya untuk melihat dari sisi bukan lagi berapa preminya kira-kira itu kalau dari sisi asuransi, bukan lagi kepada apakah rumah sakit ini mahal atau tidak kira-kira gitu ya. Harus memang butuh kesadaran dari sisi semua pihak yang memang nanti lebih detail karena ini momennya adalah berisik, kita diskusi asik aja gitu ya. Lebih detailnya nanti beliau-beliau itu yang akan muncul di tanggal 28 Februari 2024 itu akan ngumpul semua gitu ya. Ini jauh lebih menarik pertanyaan ataupun istilahnya informasi yang dapat kita terima nantinya. Nah, ini kebetulan betul tadi Pak, ini apakah memang beneran pertanyaan gitu atau memang karena 100 ribunya tadi gitu ya? Tapi nggak masalah, artinya ini coba kita akomodir walaupun dengan kondisi waktu yang singkat ini ya. Yang pertama ini pertanyaan dari Ibu Tri Anggraini Rohman gitu ya. Assalamualaikum, saya Tri Anggraini dari PT Ciu Insurance. Pertanyaan dari saya adalah Indonesia mengalami inflasi medis yang cukup tinggi dibandingin negara-negara lain di Asia. Apakah perekonomian di Indonesia juga berperan atas inflasi tersebut? Monggo ini mungkin Pak Roni juga bisa menjawab, Pak Andri juga bisa nimpalin kira-kira apakah demikian yang dimaksud dengan Bu Tri Anggraini Rohman dari asuransi Ciu. Iya, boleh menjawab ya Mas Irawan ya. Ya. Salam kenal, waalaikumsalam Bu Tri. Eh, ini menarik ya pertanyaannya. Jadi kalau ekonomi seperti yang saya sampaikan tadi, pastinya ini akan influence ke ini ya, ke biaya kesehatan karena bagaimanapun kalau kondisi ekonominya ini suatu negara gitu ya, itu kan bisa berimpact kepada harga barang tentunya. Harga barang. Nah, ini akhirnya akan impact juga ke harga obat, harga alat kesehatan, harga PAHP gitu yang diperlukan oleh teman-teman fasilitas kesehatan untuk membiayai eh, pelayanan kesehatan di fasilitasnya gitu. Nah, itu artinya correlated, Bu. Jadi memang betul, jadi pasti akan correlated. Dan di setiap negara pasti berbeda-beda kondisinya. Jadi bisa jadi kalau misalnya tadi kita lihat di di Indonesia mungkin 13% gitu ya inflasinya, tingkat tren ini ya tren kenaikan biaya kesehatannya. Nah, itu di negara lain bisa jadi kecil karena memang kondisi ekonomi di sana mungkin lebih baik gitu ya. Nah, ya dengan ini gitu. Kurang lebihnya gambarannya gitu. Jadi mau ada data. Ya, setuju Dr. Roni. Makasih mungkin buat Bu Tri. Kalau dilihat dari sisi apakah inflasi medis ini karena dari sisi ekonomi, kalau saya sih punya perspektif yang agak berbeda, mungkin izin Dr. Roni ya. Justru melihatnya bahwa kalau inflasi economic inflation itu makin maju negaranya, dia akan makin rendah gitu ya. Idealnya juga inflasi medis juga makin makin gapnya tidak makin melebar tapi makin mengecil begitu. Nah, apakah dampaknya ini seperti apa dengan
dibanding negara-negara di Asia. Kalau tadi Dr. Roni mencontohkan juga di kita benchmark, kalau BPJS Kesehatan kita sebenarnya benchmarknya ke Korea Selatan. Nah itu kalau kita lihat dari gambaran yang dipaparkan Dr. Roni tadi juga, Korsel pun masih tinggi ya dok ya? Ya, betul. Korsel pun makin tinggi. Jadi memang ada apa ya istilahnya eh, rebound gitu ya. Post pandemi ini memang satu kondisi yang memang belum pernah terjadi gitu ya. Saya setuju tadi yang digambarkan Dr. Roni juga ada gambaran inovasi teknologi, cuman kok dibebankannya ke kita ya, ke pasien nih. Ini nyambung nih dengan pertanyaan kalau nggak salah di Ada eh, pertanyaan Pak Ari kayaknya Pak. iya betul betul Pak Ari tadi. Saya setuju Pak Ari. Ini opini yang menarik nih bahwa kenapa inovasi dan teknologi menjadi penorong inflasi medis ya gitu. Yang riset sana gitu ya. Kenapa biayanya yang nanggung jadi dibagi rata ke kita ke pasien. Nah ini yang nah nanti nih di event besarnya ini idealnya kita akan coba konfirmasi nih ke rumah sakit seperti apa sih costing mereka dalam setiap investment ya gitu ya. Beli alat Sama ke sana. regulator kayaknya Pak Andri ya. Ah betul. Dari sisi Betul. Departemen Kesehatan Regulasi. itu ya. Mm-mm. Iya, betul. Karena bisa jadi kalau misalnya kaitannya dengan inovasi dan teknologi ini, apa namanya, eh, ya kalau ada policy dari regulator gitu ya, yang dia mungkin membiayai atau mensubsidi atas inovasi dan teknologinya itu, rasanya masyarakat kita bisa menikmati fasilitas ini tanpa harus kenaikan biaya dari fasilitas kesehatan gitu, Pak. Setuju, setuju. Pak. Nyambung dengan pertanyaan Bapak atau Ibu Ari. Ya, Pak Ari ini ya. Saya setuju tuh, opininya menarik Pak Ari. Nanti kita konfirmasi ke sana. Ya. Itu kira-kira Mas Irawan. Ya, baik. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Tri. Eh, Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini dari Alex Situmorang. Selamat siang, Groupers. Alex Mandiri in Health. Apakah ada kolerasi dari gaya hidup terhadap inflasi medis? Ini sebenarnya tadi sedikit udah menjawab gitu ya. Memang semakin tinggi tadi yang pemaparan dari Pak Andri gitu ya, kompensasi benefit dan lain sebagainya, itu memang impact-nya ke situ gitu ya. Tapi mungkin lebih konkretnya mungkin Pak Andri atau Dr. Roni boleh menjawab. Silakan Pak Andri. Oke, kalau dari ini sebenarnya dari aspek medis yang bisa jawab dok. Kalau gaya hidup itu impact-nya kemana? Tetapi kalau saya pernah baca berita juga, tren untuk penyakit-penyakit critical illness tadi justru makin ke arah muda gitu ya. Artinya Ya, kita betul. sekarang sudah sering mendengar ada yang gagal ginjal tapi masih 20 tahun, 25 Ya. tahun gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu secara medis mungkin Dokter Roni yang bisa bantu jawab juga. Tapi kalau dari sisi gaya hidup berimpact ke situ, gaya hidup ada dua nih soalnya. Gaya hidup sekarang yang setelah post pandemi itu ada yang Ya. berarah positif, artinya sekarang banyak banget dong orang yang kita lihat lari maraton tuh makin jadi tren, itu kan gaya hidup ya, itu Betul. bisnis bagus. Tapi Ya. habis lari maraton juga sama, malamnya nge-wine gitu ya, rokoknya vape gitu ya. Jadi ya itu dua sisi yang jadi bisa jawabannya ya enggak. Tapi kalau dari sisi medis gimana dok? Apakah benar menjadi lebih mudah yang terkena critical illness? Iya, kalau kalau menurut saya ini Pak, ya tergantung pendekatannya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dia pendekatan memang betul, jadi ya trennya ini gaya hidup ada gaya hidup yang sehat gitu ya, dan gaya hidup yang nggak sehat gitu. Nah, pada kondisi ketika misalnya gaya hidup yang nggak sehat, tadi Pak Andri sudah sampaikan bahwa betul bahwa prevalensi tingkat penyakit kronis kita itu sudah melebar dan meningkat gitu ya. Jadi kalau misalnya yang dulu orang diabetes itu hanya orang tua, kalau sekarang anak-anak muda udah diabetes, udah gagal ginjalnya, itu yang ironik ya. Terus kemudian kalau dari sisi yang sehatnya, nah ini ada yang menarik nih, data dari apa MMB ya. Ini kalau ada terjadi peningkatan penggunaan wearable device, Pak Andri. Jadi di 2022 itu 18%. Nah, ternyata di 2023 naik 25%. Peningkatan ini kan juga lifestyle ya, tapi positively lifestyle yang dimana kalau misalnya dengan adanya mereka udah punya wearable device, mereka bisa memonitor aktivitas mereka dan mereka juga bisa mendorong orang untuk lebih semangat olahraga kan gitu ya. Jadi itu yang ternyata ada datanya dan ini menarik
dan diproyeksikan di 2024 itu meningkat menjadi 31%. Nah, ini yang rasanya memang tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Tapi rasanya korelasi juga gitu ya. Ketika misalnya inflasi apa yang tadi yang negatif terkait gaya hidup negatif, ya, kesehatan akan meningkat. Kemudian kalau misalnya yang dulunya mungkin kalau anak-anak muda sakitnya batuk pilek, demam, sekarang udah jadi gagal ginjal dan diabetes dan seterusnya yang harus pakai obatan banyak gitu ya. Dan kemudian obat-obatan rutin terus-menerus ya akhirnya meningkatkan biaya kesehatan gitu. Gitu sih. Ya, mungkin kalau sedikit izin Pak Andri, Pak Roni gitu ya, bisa juga nggak sih dengan gaya hidupnya yang dimaksudnya mungkin kalau sekarang kita ngelihat gen apa ya lagi panas nih gen Z, gen Y apa segala macam gitu ya, yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi rumah sakit yang tipe A sendiri itu kan memang menyasarnya ataupun memang banyaknya itu adalah di RSUD ya dok ya, izin ya. Artinya RSUD itu memang mereka dari bukan dilihatnya dari kelengkapan dari sisi spesialis dan subspesialis dan alat-alatnya gitu ya. Ya mungkin juga bisa nggak sih gaya hidup tuh artinya gini, mereka nggak nyari itunya, tetapi nyari tren rumah sakit yang kira-kira bisa buat foto di IG gitu kan ya. Saya ngetek, kalau saya foto lagi amit-amit ini ampun sama Tuhan kita sehat gitu ya, tapi orang sakit dia foto infusnya tapi rumah sakit di daerah selatan Jakarta gitu kan. Itu bisa juga kondisi kayak gitu kan ya. Sangat mungkin, sangat mungkin. Yang terjadi saat ini memang itu sudah menjadi tren ya. Jadi yang kalau dulunya orang mungkin dia ini kaitannya lebih ke bukan sakit sih ya, apa kasus bersalin misalnya. Oke, oke. Nah, jadi karena ini kasus persalinan ya karena namanya usia produktif yang masih coverage perusahaan, terus kemudian menjamin persalinan gitu. Ada Ya. suatu fenomena yang menarik gitu ya, itu tingkat persalinan meningkat, tapi persalinannya di provider-provider atau vaskes yang memang mereka punya brand gitu ya, punya brand yang cukup baik sehingga akhirnya mendorong eh, apa namanya ya masyarakat kita untuk ke situ gitu. Walaupun eksesnya cukup tinggi, fantastis eksesnya, tapi mereka rela untuk untuk sekedar bahwa saya bersalin di sini gitu. Itu amazing, Ya, ya. Demi menarik. ngasih makan sosial media namanya. Betul. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Alex Situmorang. Ya. Selanjutnya ke Pak Irfan Tri Januardi. Bagaimana kita menyiasati tingginya kenaikan inflasi yang berimpact dengan kenaikan premi asuransi yang sangat tinggi? Misalnya, apakah analisa klaim untuk penyakit yang memang dianggap tidak berulang dapat menjadi pertimbangan asuransi dalam menentukan premi sehingga tidak berbanding lurus dengan inflasi medis karena semakin lama premi asuransi makin tidak terkejar khususnya untuk perusahaan terkait dengan pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi kaitannya memang antara premi berbanding dengan pertumbuhan ekonomi pun juga itu nggak bisa sejajar gitu, dokter ataupun Pak Andri gitu ya. Nah ini kalau dari sisi opini ataupun masukan input dari Dokter Roni ataupun Pak Andri, monggo. Mungkin Pak Andri dulu. Ya, boleh. Mungkin menariknya pertanyaan Pak Irfan sekaligus juga bisa kita barengin dengan Bu Evi dari Pacific Satelit Nusantara. Ini juga menanyakan di perihal yang sama terkait dengan apa klaim rasio yang tinggi di tahun ini. Jadi bagaimana ya cara bijak untuk bisa menghadapi hal tersebut. Ini sama juga dengan apa namanya Pak Larmo yang menanyakan juga ya bahwa menekan klaim rasio ini agar tidak terlalu besar sehingga perusahaan asuransi bisa memberikan premi yang kompetitif kan kira-kira begitu. Ini ada 3 bisa terjawab langsung. Terima kasih Pak Irfan, Bu Evi, dan juga Pak Larmo gitu ya. Nah, ada 2 hal mungkin kalau dari saya melihatnya bahwa sebenarnya kalau yang dimaksud ini klaim rasio itu ya ini misalnya saya pribadi sih. Ini izinnya dok ya. Saya pribadi itu termasuk Enggak. selalu melihatnya sebagai bagian yang definisi klaim rasio itu bias. Kenapa? Klaim rasio itu artinya adalah total klaimnya berapa setahun kemarin, sebutlah misalnya 100 juta, dibandingkan dengan preminya. Kalau preminya 100 juta, kira-kira klaim rasionya 100%. Keluarnya 100 juta, preminya 100 juta. Sehingga kalau klaim rasio yang 100 juta, 100% tadi,
dianggap perusahaannya jelek. Begitu ya, Dok ya. Padahal ada dua faktor di sini sebenarnya. Bisa karena premi yang tahun lalunya kemurahan. Jadi kesannya yang 100 juta ini tinggi. Betul ya? Begitu juga sebaliknya, klaimnya 100 juta, preminya 200 juta. Sehingga dianggap klaim rasionya 50%. Seakan-akan dianggap perusahaan tersebut bagus nih, klaim rasio hanya 50%. Bukan juga sebenarnya karena preminya kemahalan waktu deal yang dulu. Mudah-mudahan tertangkap ya maksudnya. Nah, artinya menjawab Bu Evi juga tadi, yang perlu dilihat atau dibedah, menyambung Pak Irfan tadi, benar, yang dilihat adalah risk-nya, risk rasionya gitu. Risiko sesungguhnya ini dibanding dengan preminya itu seberapa besar. Yang dimaksud dengan risk rasionya itu adalah tadi perlu dibedah seperti kata Pak Irfan tadi, mana nih ternyata penyakitnya, oh ya benar, memang karena dihasilkan dari satu orang, mohon maaf, yang sudah ada gagal ginjal, yang sudah ada cancer, yang pasti berulang terus, mau dibawa kemanapun juga pasti klaim atau risk yang akan keluar di tahun depan sudah tertebak begitu ya. Karena tadi disampaikan Dr. Roni, penyakit ini memang penyakit-penyakit yang generatif, mengulang lagi begitu ya. Nah, jadi pertanyaan ini mungkin jika setuju Pak, bagaimana kalau bisa nggak ini yang penyakit tidak mati seperti bisa artinya gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi tidak semua teman kita di HR, di HRD itu memiliki untuk bergaining dengan perusahaan asuransi untuk menyatakan itu tidak, ini iya begitu. Jadi menjawab Bu Evi tadi, gimana ya? Apakah dengan klaim rasio yang tinggi tadi, sekali lagi mohon izin Bu Evi, mungkin perlu dilihat juga klaimnya tinggi itu karena apa begitu Bu. Jadi kita belum bisa melihat, tapi preminya jadi naik signifikan. Nah, itu yang perlu dibedah dulu. Seperti apa bentuk klaimnya, yang mana yang membuat tinggi, berapa besar jumlah karyawan dan seterusnya. Nah, ini juga menjawab dengan Pak Larmo tadi, kira-kira gimana ya untuk bisa memberikan premi kompetitif. Menyambung premi yang kompetitif tanpa bermaksud memberikan ini ya, arahan dulu ya sebenarnya, karena sesuai kebutuhan. Tapi sebenarnya salah satu faktor indemnity versus managed care, kalau di asuransi ada yang begitu, ada yang berdasarkan indemnity itu yang misalnya saya di cover untuk kelas kamar 500.000 per hari begitu. Artinya terserah saya masuk ke VIP kek, saya mau ke kelas 2 kek, yang penting saya 500.000 per hari, setahunnya tidak ada batasan, di dalamnya dibatasi. Itu yang kira-kira yang indemnity. Sedangkan yang managed care yang kayak BPJS, saya bisa masuk di kelas 2, berapapun sakitnya, berapapun habisnya pasti di cover, dibayar semua sama asuransinya. Karena asuransi atau BPJS memiliki akses untuk melakukan cost containment-nya di setiap rumah sakit, klinik, provider mereka. Nah, sifat yang klaim rasio yang sesungguhnya tadi, orang-orang yang lebih expert yang dari asuransi, dokter-dokter di asuransi tadi akan melakukan monitoring, klaim monitoring pasti jauh lebih ketat ya Dok ya. Karena kan nggak mungkin dong, misalnya saya sakitnya misalnya usus buntu diminta cek lab A, B, C, D. Saya sih sebagai pasien, begitu ada diminta 3 cek lab, pasti saya kalau dikurangin 1, saya merasa asuransinya pelit nih, yang lab ini masa nggak di cover, yang ini nggak di cover, padahal dari pihak asuransi mengetahui bahwa lab yang ini, lab yang ini, lab yang ini, darah ini, urin ini, yang penting cuma yang ini gitu ya. Itu kira-kira ya mungkin menjawab Dok. Ya, ya memang Pak Andri memang ahli di ini ya, employee benefit ya. Jadi rasanya udah menjawab sih. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah cukup komprehensif. Namun mungkin sebagai tambahan, jadi yang pertama kalau dari sisi saya sih, yang pertama adalah review dulu, pasti tentukan penyebabnya apa gitu ya. Tingginya loss ratio itu apa, claim ratio itu apa tentunya. Jadi tidak semua kasus atau semua kelompok itu sama gitu. Pasti ada sesuatu yang spesifik gitu kan. Yang kedua adalah kalau misalnya sudah seperti itu, kita udah tahu apa penyebabnya, kita bisa tentukan kira-kira benefit atau pola benefit atau apa namanya, rancangan benefit yang cocok seperti apa. Itu yang juga bisa dibuat sehingga rasanya nanti kalau ke depan atau misalnya, oh ini memang sudah cocok dan menyelesaikan dari penyebab yang tadi kita udah analisis, rasanya itu bisa mensolusikan dan membuat ke depan loss ratio atau claim ratio menjadi menurun gitu ya. Yang ketiga, kalau misalnya dari sisi perusahaan, rasanya kita juga udah harus mulai mengedukasi karyawan-karyawan kita bahwa tadi kebijakan policy dari perusahaan untuk memberikan
bantuan kesehatan ya. Jadi bantuan insurans atau mungkin perusahaan menanggung langsung itu tidak serta-merta merupakan risiko dari perusahaan. Jadi karyawan pun juga harus ikut aware terhadap menjaga apa namanya sustainabilitasnya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti setahun istilahnya jor-joran, kemudian tahun depan perusahaan akan loss karena gara-gara ini ya biaya kesehatannya gitu ya. Itu kan sangat disayangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga harus mulai menggerakkan karyawan kita ataupun mungkin kalau kita kerjasama sama insurance terkaitan dengan promotif preventifnya. Itu juga harus mulai dikedepankan. Kita tidak hanya fokus kepada benefitnya, manfaat kuratifnya, tetapi mulai dengan sekarang kita juga bisa mulai diskusi dengan asuransi kita atau mungkin Bapak Ibu yang handle sendiri promotif preventifnya gimana nih gitu kan. Kalau misalnya itu sudah jalan rasanya itu juga bisa mendorong mengedukasi karyawan kita, mengedukasi apa namanya apa ya kelompok kita gitu ya itu menjadi lebih baik gitu edukasi kesehatannya. Kemudian juga nggak lupa sekarang lagi apa namanya digembar-gemborkan ada well-being ya. Jadi well-being ini sudah bukan program baru rasanya setiap kali diskusi dengan asuransi mungkin Bapak Ibu yang kerjasama dengan asuransi kayaknya pertamanya juga well-being-nya apa programnya. Jangan cuma kuratifnya saja nih. Well-being apa nih? Karena itu memang sudah confidentially apa ya bisa mendorong perbaikan dari baik dari sisi edukasi karyawan, edukasi peserta maupun ke ininya ya apa terkait perbaikan dari biaya lain kesehatan. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Andri, Mas Rewan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab tadi Pak Irfan, Bu Evi, sekaligus Pak Lamo tadi ya. Nah, kemudian mungkin ini yang pertanyaan terakhir saya rangkup, izin Dr. Roni dan Pak Andri, mungkin hampir mirip-mirip ya. Intinya adalah bagaimana solusi dan inovasi. Kalau dari Bu Mary Ann ini adalah Mary Ani, sorry, maaf. Apakah ada solusi dan inovasi tertentu yang dapat diimplementasikan gitu? Tadi sekilas tadi Dr. Roni juga sudah menyampaikan tentang perlunya preventifnya gitu ya. Tidak hanya pengobatannya aja gitu ya, pencegahannya juga harus dipikirkan gitu ya. Mau berapapun preminya pun juga kalau semua berobat juga akan kira-kira boncos juga gitu ya dok ya, gitu ya. Nah kemudian mungkin merangkum juga tadi Pak Ari Syafriansyah juga inovasi dan teknologi menjadi pendorong inflasi medis seperti apa gitu kan. Saya ngambil sedikit roadmap dari OJK gitu kan, memang tebal di situ adalah yang 25%-nya itu adalah digitalisasi gitu ya. Mungkin ini yang dimaksud dari Pak Ari tadi, termasuk inovasi dan solusi. Dan opini yang terakhir ini dari Pak Amos gitu ya. Dengan adanya inflasi menjadikan sebagai peluang untuk mendorong adanya inovasi di sektor kesehatan gitu ya. Inflasi medis dapat memotivasi pihak-pihak terkait seperti industri farmasi, kemudian rumah sakit dan lembaga pemerintah untuk bekerjasama menciptakan solusi-solusi baru yang lebih efisien dan terjangkau. Adopsi teknologi, pengembangan obat generik dan kolaboratif lainnya diperlukan. Ini mungkin yang menurut kacamata ataupun pandangan dari Pak Andri maupun Dr. Roni tadi, apakah ini bisa menjadi sekaligus juga sebenarnya dari sisi OJK itu ada roadmap di 5 tahun ke depan itu salah satunya digitalisasi ataupun bagian dari inovasi ini. Monggo silakan mungkin Pak Andri terlebih dahulu. Oke, makasih Rawan. Mungkin izin sekaligus menjawab juga. Terima kasih inovasi opininya juga dari Pak Amos, Bu Meriani, dan juga di bawah sendiri juga ada juga Pak Arief Budi Laksana juga memberikan opini. Kalau mungkin sedikit grup itu apa gitu ya. Ini bagian dari tadi yang digambarkan sama Bu Mary. Jadi sebenarnya grup itu sendiri sebenarnya sebuah platform di mana kita aplikasi untuk well-being seperti yang disampaikan oleh Dr. Roni tadi. Jadi fitur utamanya adalah di sini mengajak behavior seperti kata Pak Leo di pertanyaan juga tuh ada. Apakah behavior ini juga penting gitu? Penting sekali supaya mengajak karyawan itu kalau saya nggak ngeklaim ini kan hak saya gitu. Saya emang dapat apa? Nah, di grup ini dia akan diukur. Kalau saya makin sering ngeklaim, maka wellness meternya makin merah, kira-kira begitu. Makin butuh perhatian. Tapi kalau saya jarang ngeklaim, dia akan makin hijau. Nah, kalau makin hijau, makin bagus, saya akan mendapatkan groupie point yang lebih tinggi.
Saya sama Irawan, grup poinnya kok banyakan Irawan? Iya, karena saya sering sakit. Jadi grup poinnya Irawan setiap bulan akan bertambah terus, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah tadi daripada saya harus ke dokter gigi, bersihin karang gigi, saya harus ke kacamata, cuman karena gara-gara bosen aja. Hak ini nggak saya manfaatkan, sehingga buat perusahaan, pertanyaan Bu Evi tadi, klaim rasionya turun, kira-kira begitu. Tapi saya juga merasakan mendapatkan hak saya bisa tukar ke benefit yang saya mau gitu. Nah, di grup ini sendiri kita udah punya 1000 benefit lainnya gitu, mulai dari hiburan, mau jalan-jalan ke Pulau Seribu, mau tukar stroller anak, mau jadi mungkin pergi ke Bali, atau mungkin mau ke facial dan lain sebagainya yang sesuai kebutuhan masing-masing karyawan. Itu bisa ditukarkan benefitnya. Kalau di HR biasanya menyebutnya ini dengan flex band, flexible benefit begitu. Nah, itu di masing-masing karyawan bisa menukar terserah masing-masing sendiri berdasarkan klaim rasionya. Nah, yang ketiga, kalau dia nggak klaim rasio sudah jelek seperti apa gitu ya. Ini bagian dari beberapa yang bisa ditukarkan mau menjadi benefit lainnya. Dia juga bisa jalan, makin banyak jalan, makin banyak groupie poinnya gitu. Makin saya setiap hari jalan, setiap pagi ada 10.000 langkah, 20.000 langkah, groupie poinnya makin naik. Dengan groupie poinnya makin naik, harapannya kita makin sehat karena banyak jalan. Juga saya bisa nukerin ke benefit-benefit sampai dengan iPhone 15, saya bisa tukerin ke Samsung S24, itu tergantung saya. Makin banyak jalan, makin juga saya mendapatkan groupie point yang lebih banyak. Plus di sini juga kita sesama teman saling bisa monitor gitu. Ada peringkatnya nih. Oh, di satu perusahaan itu ternyata langkah yang paling banyak jalan tuh Irawan dibanding saya. Nah, ini menjadikan employee engagement. Kalau tadi Bu Evi tadi menggambarkan bahwa di perusahaan tersebut jadi ada semacam employee engagement-nya di sisi antar karyawannya. Termasuk juga bisa dilihat siapa sih groupie point yang paling banyak itu di perusahaan ini dan seterusnya. Ini real time bisa terupdate. Bahkan kita juga di Groupie itu sudah punya yang namanya Internet of Things. Jadi smart tumbler. Kita ada tumbler sendiri gitu ya. Aduh, kayak jualan tumbler saya nih. Jadi kita punya smart tumbler sendiri, di mana tumbler ini bisa memonitor langsung kalau saya minum air putih dari situ langsung terukur tuh berapa mililiter air putih yang saya minum. Kalau di tumblernya saya isi kopi, dia langsung terukur kopinya berapa. Makin banyak air putih yang saya minum, makin banyak groupie poinnya. Makin banyak groupie poinnya, makin banyak reward ataupun benefit yang bisa saya tukar. Dan itu bisa dimonitor. Kalau kopinya yang kebanyakan, dia ada notifikasi. Hari ini sudah 200 ml kopi diminum. Karena kita nggak sadar, cukup dengan minum dari tumbler ini. Juga kita juga ada teman healing, jadi ini sudah integrated dengan ChatGPT, udah AI gitu ya, bisa ngobrol apa aja lah daripada nggak bisa tidur ngobrol sama sini, jangan gangguin temennya kira-kira begitu. Nah, tujuan dari grup ini sebenarnya ini adalah membuat employee benefit tadi menjadi enjoyable benefit. Plus perusahaan nggak rugi dengan saya makin banyak pakai grup ini, klaim rasio saya makin turun, perusahaan makin bisa memonitor klaim rasionya, premi kesehatan, asuransi kesehatannya makin manageable gitu ya, saya bilang begitu. Di satu sisi karyawan juga lebih happy karena ya nggak sakit, siapa sih yang happy sakit gitu ya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini jadi salah satu solusi dari well-being yang disampaikan Dr. Roni tadi menjadi kita sebutnya sebagai digital wellness program. Gitu sih, Dok. Silakan, Ilham. Ya, baik, Pak Andri, Dr. Roni. Terima kasih. Ini pertanyaan sih kalau mau diikutin terus banyak gitu ya. Bukan lagi berisik, ini berisik. Bagus-bagus Yang lagi GoPay-nya, pertanyaannya. GoPay-nya ditunggu, GoPay-nya. Nah, ini yang Pertanyaannya keren-keren. Ini kayaknya udah siap untuk ini nih join ke event 28 Februari nih Pak Andri. oh Ya. Nih, siap, siap. keren-keren. Makasih, Dr. Roni. Ya, ini yang kami harus sesuai janji ya, gitu ya. Jadi memang bagi penanya tadi kami sudah rangkum, gitu. Siapa-siapa saja yang memang nanti kami kirimkan istilahnya GoPay-nya, gitu ya. Nanti mohon di chat langsung ke admin kami di kolom chat, mungkin nomor teleponnya, apa segala macamnya. Yang pertama adalah mendapatkan GoPay 100.000 ada Ibu Tri Anggraini Rahman dari asuransi CIU. Yang kedua adalah Bapak Alex Situmorang dari Mandiri InHealth. Kemudian ada Pak Irfan Tri Januardi dari TCM, PT TCM. Kemudian dari Ibu Mary Ani tadi pertanyaan tentang inovasi. Kemudian dengan Pak Ari Safriansyah ya dari Vitaja Digital
Nusantara. Nah, mungkin kalau mau diikutin benar tadi, Dokter Roni panjang sekali ini pembahasannya. Kalau kita bicara tentang inflasi medis, kayaknya nggak cukup 1 jam gitu ya. 2 hari mau gitu ya, karena memang sama-sama seru sekali mencari jalan keluarnya gitu kan ya. Nah, jangan lupa untuk lebih detailnya nanti hadir di acara seminar offline kami di 28 Februari 2024. Di situ akan ngumpul semua beliau-beliau yang memang secara quote and quote megang regulasinya kira-kira gitulah ya. Jadi kita pun berdiskusi ataupun beropininya juga tidak hanya kasak kusuk saja gitu kan ya, tapi lebih konkret di situ. Nah, nanti kami pun juga sebar untuk undangannya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kemudian bagi yang hari ini belum mendapatkan GoPay 100.000, jangan berkecil hati selama Bapak Ibu daftar di acara kami ini, maka Bapak Ibu berhak dapat lucky draw yang kami sediakan. Bapak Ibu tinggal masuk ke IG kami, grupi.id. Lucky draw-nya ini itu kami bagikan bagi 2 orang, masing-masing GoPay Rp250.000. Jadi lumayan tuh. Misalnya besok mau kira-kira ada pengen beli kuliner apa segala macam tuh udah ada tersedia. Itu dapat dari grupi.id. Monggo silakan Bapak Ibu yang sudah daftar nanti boleh dicek IG kami di grupi.id. Bapak Ibu pun juga bisa follow IG kami di situ. Tidak terasa waktu juga yang mengakhiri semua, Dokter Roni dan Pak Andri. Kami mohon izin sebelum ditutup, Bapak Ibu boleh open cam semua di sini. Kita foto bareng di sini. Jadi biar sama-sama tahu mengenal satu dan lain. Jangan-jangan ini namanya Carlo tapi orangnya kayak seperti apa sih gitu kan ya. Tadi ada Pak Alex Sitomorang, ini seperti apa sih orang? Nah, kita belum tahu tuh, belum kenal kan gitu ya. Monggo di open cam, Bapak Ibu sekalian, kita bisa foto bareng di sini. Sudah? Ada berapa kali? Ada 3 kali foto. Saya izin dari halaman 1 dulu. Saya hitung dari hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi di halaman kedua. 1, 2, 3. Ya. Yang terakhir, halaman ketiga, Bapak Ibu, terima kasih. Kita foto 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Nantikan acara webinar kami. Kami pengen menyajikan acara webinar tentang kesehatan yang jauh lebih berisik, jauh lebih relax, enjoy ya. Tidak memberikan istilahnya kami. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih groupers, grupi, and Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. ya. Terima kasih Mas Irawan, Pak Andri. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. terima kasih, Terima kasih Bapak Ibu. terima kasih, Ini dulu. terima kasih. Ya, tutup.